Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Pembelajaran kita hari ini masih tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Coba kalian perhatikan usaha ekonomi perorangan. Contohnya seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Usaha perdagangan dikelola oleh perorangan juga, biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pedagang di warung, dan toko kelontong. Usaha jasa seperti usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Sedangkan industri kecil merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan yang berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan mebel. Kemudian ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, contohnya seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Sekarang kita bahas usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma. Usaha ini biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, sedangkan sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-ciri koperasi adalah
berdasarkan asas kekeluargaan, tujuannya menyejahterakan anggota, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa, bersifat sukarela pada keanggotaannya, jumlah modal tidak tetap, bisa berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan juga bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Nah, sekarang kita bahas bentuk-bentuk koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi jasa adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Koperasi serba usaha adalah usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyedia bahan baku, dan penyaluran hasil produksi, misalnya koperasi unit desa atau KUD. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi adalah penjahit membuat pakaian, pembuat tahu dan tempe, pengrajin mebel, dan lain-lain. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu toko menjual pakaian, toko menjual kebutuhan sehari-hari, pedagang sayur keliling, toko online yang menjual berbagai jenis barang, dan lain-lain. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi misalnya membeli barang kebutuhan sehari-hari, menggunakan kendaraan untuk transportasi, membaca buku, memakai pakaian, dan lain-lain. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.